Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan dari pasangannya Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah hanya dengan namanya kamu saling meminta, dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalimat thayyibah alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, materi tausiah kita pada sore hari ini, puasa mempererat silaturahim. Kita mengetahui bahwa semenjak 12 hari yang lalu kita semua telah melaksanakan ibadah puasa, dan puasa yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai puasa yang terbaik yang pernah kita laksanakan sepanjang umur hidup kita. Karena puasa yang dikerjakan itu adalah ibadah yang langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-siyamu li wa ana ajzi. Siam itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasinya. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita mencoba mengkaitkan puasa itu dengan silaturahim, banyak sekali yang telah kita lakukan. Berinteraksi dengan sesama kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita, sehingga kita merasakan kebahagiaan ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, ada dua kata yang sering kita dengar. Yang pertama silaturahim, yang kedua silaturahmi. Kalau kita berbicara secara asal kata, silaturahim berasal dari kata silah dan kata arham, yang berarti jembatan atau menghubungkan. Quraisy mengatakan ketika orang menyebutkan silaturahim, yaitu menghubungkan hubungan yang terputus antara orang-orang yang lahir dalam satu rahim yang sama. Rahim yang dimasukkan di sini adalah rahim orang tua kita. Maka orang-orang yang lahir dari satu rahim disebutkan dengan nama silaturahim dan dipanggil dengan satu rahim. Yang kedua silaturahmi, yaitu hubungan dengan orang lain disebabkan adanya rahmi, adanya kasih sayang. Maka silaturahmi adalah hubungan menyambungkan hubungan yang terputus sesama manusia, terutama yang sama-sama akidahnya dengan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa hari ini sudah hampir setengah masanya kita berpuasa. Ketika masuk bulan Syawal, ada kebiasaan bagi kita berkunjung kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada karib kerabat,
Maka dapat kita definisikan, ketika seseorang mengunjungi orang tuanya, mengunjungi pamannya, mengunjungi bibinya dalam rangka menghubungkan silaturahim. Tetapi ketika dia menyambangi karib kerabatnya, kawan-kawannya, teman seperjuangannya, maka ini dalam rangka mendekatkan hubungan silaturahmi. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian Rasulullah juga mengatakan ada kelebihan, ada keistimewaan bagi siapa-siapa yang mau menyambungkan silaturahmi ini. Apa yang akan dapat kita peroleh? Yang pertama, orang yang menghubungkan silaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Yang kedua, akan dimudahkan rezekinya. Yang ketiga, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pemirsa yang berbahagia, sudah sewajarnya kita selaku makhluk yang memiliki kaitan dengan orang lain selalu menjaga silaturahmi ini. Bagaimana hubungan baik antara sesama kita, di antara sesama keluarga, di antara dengan tetangga kita, bisa kita lakukan dengan baik. Ada sebuah kisah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali tentang seorang sahabat yang dikenal dengan al-ibadah yang bernama Abu Hisam. Abu Hisam ini adalah seorang sahabat yang selalu dan rajin melaksanakan ibadah, termasuk salat tahajud. Suatu ketika dia akan mengambil wudhu dekat sumur, dia bertemu dengan seorang pemuda. Lalu dia bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, siapakah gerangan engkau?" Sang pemuda menjawab, "Wahai ahli ibadah, saya adalah malaikat." "Lalu apa tugas engkau ke sini?" "Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencatat hamba-hamba yang taat kepadanya." Terang waktu tidak lama, keduanya masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat, Abu Hisam bertanya, "Wahai malaikat, aku melihat engkau memegang sebuah kitab. Kitab apakah gerangan itu?" Maka sang malaikat menjawab, "Ya Abu Hisam, kitab ini adalah kitab catatan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah aku melihat kitabmu? Siapa tahu ada namaku di dalam sana." Maka malaikat menyerahkan kitab itu kepada Abu Hisam. Setelah diperiksa kaum muslimin yang berbahagia, dibolak-balik halaman, tidak ditemukan satu pun, tidak ada tertulis nama Abu Hisam di sana. Lalu Abu Hisam bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, kenapa namaku tidak ada dalam kitabmu? Bukankah di daerah ini akulah orang yang paling taat beribadah? Aku selalu salat berjamaah, aku selalu salat tahajud, aku selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa tidak ada namaku dalam kitab ini?" Lalu malaikat itu mengatakan kepada Abu Hisam, "Wahai Abu Hisam, bukannya aku tidak mau menulis namamu, tetapi Allah melarangku untuk menuliskan namamu dalam kitab ini." Hadirin yang berbahagia, mendengarkan jawaban malaikat itu, Abu Hisam langsung pingsan. Dia pucat, badannya dingin, menggigil dan pingsan dan tidak tahu dengan orang. Setelah dia terbangun, dia masih dalam keadaan sedih, bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa nama aku tidak ada dalam kitab ini? Tolong jelaskan kepada aku, apakah sebabnya?" Malaikat menjawab, "Wahai Abu Hisam, engkau memang dikenal oleh Allah, dikenal oleh malaikat, dikenal oleh masyarakat seorang ahli ibadah yang rajin sholat berjamaah, rajin sholat tahajud. Akan tetapi perlu engkau ketahui bahwa ibadah yang engkau kerjakan itu adalah untuk dirimu sendiri. Salat yang engkau kerjakan semuanya ada untuk hubunganmu dengan Allah, hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Ternyata
Salat yang engkau kerjakan tidak berdampak positif dalam kehidupanmu, sehingga orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu tidak suka kepadamu. Kenapa mereka tidak suka? Karena engkau tidak pernah memperhatikan mereka. Engkau tidak menjalin hubungan baik dengan mereka, sehingga mereka pun merasa keberadaanmu seolah tidak ada apa-apanya. Artinya, rajin pun engkau beribadah, tak kalah kesalehan sosial, tak kalah interaksi dengan tetangga, interaksi dengan keluarga dan kerabat tidak engkau jaga dengan baik, maka sia-sia ibadah pribadi yang engkau kerjakan. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam beribadah ada dua hal yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah yang kita dikenal dengan hablum min Allah, dan hubungan kita dengan sesama masyarakat yang kita kenal dengan hablum minan nas. Ibadah puasa yang kita kerjakan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita ikut merasa empati kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Dari ibadah puasa yang kita kerjakan nanti ada efek sosial yang akan dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita. Salah satu di antaranya adalah di akhir Ramadan nanti kita akan membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang berguna membersihkan diri orang yang berpuasa dan menggembirakan orang-orang yang fakir dan miskin. Kaum muslimin yang berbahagia, maka untuk itu dengan puasa Ramadan ini mari kita perkokoh silaturahim kita. Mari kita jaga hubungan kita. Kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jangan ada di sebelah rumah kita di saat kita tertawa dengan keluarga kita, di samping rumah kita ada anak yatim, ada fakir miskin yang menangis karena ketidakberuntungannya dalam kehidupan. Barangkali itulah tausiah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.